Halo, perkenalkan, nama saya Natasha Putri Tisyana dengan NIM 682019-138. Saya akan memberikan penjelasan tentang tampilan awal Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri merupakan aplikasi utama untuk pencatatan dan pengolahan data untuk berbagai bidang dan keperluan, seperti akuntansi, penjualan, analisa statistika, dan lain sebagainya. Pemanfaatan Microsoft Excel pun sangat luas, baik di kalangan masyarakat umum, profesional, serta organisasi untuk menghasilkan beragam teknik pengolahan data dan pemodelan data dalam bentuk laporan dan grafis. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan awal pada Microsoft Excel. Tampilan awal Excel bernama Workbook. Beberapa bagian Excel dari tampilan jendela aplikasi Excel adalah sebagai berikut. File tab. Menu file berfungsi untuk mengatur file dokumen seperti menyimpan, membuka, print, mengatur kertas dokumen, dan sebagainya. Lalu Quick Access Toolbar. Bagian ini memuat buttons atau tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan. Tombol-tombol ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Secara default, Quick Access Toolbar ini terdiri atas 3 buah button, yaitu Save, Undo, dan Redo. Save untuk menyimpan file atau dokumen yang sering kita kerjakan. Undo untuk membatalkan perintah terakhir. Dan yang terakhir yaitu Redo untuk mengulang kembali perintah yang dibatalkan. Lalu Ribbon. Bagian ini merupakan kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan fungsi-fungsinya, mulai dari Home, Insert, Back Layout, Formulas, Data, Review, View, Help, dan tab Developer yang secara default disembunyikan. Pada masing-masing tab dikelompokkan berdasarkan seri fungsinya, misal pada tab Home. Pada tab Home ada Clipboard, ada Font, Alignment, dan seterusnya. Lalu misal ada Insert, ada Table, ada Illustration, dan lainnya. Pada Back Layout ada Margin, Orientation, Size, dan sebagainya. Pada Formulas ada Insert Function, Auto Sum, dan sebagainya. Pada Data ada Get Data, dan sebagainya. Pada Review, ada View, pada Help, semuanya dikelompokkan berdasarkan seri fungsinya. Lalu ada Formula Bar. Nah, sebelah sini. Bagian ini menunjukkan alamat sel yang aktif beserta isinya. Formula Bar juga merupakan tempat di mana nanti kita akan menuliskan rumus atau formula Excel. Lalu yang berikutnya adalah Worksheet Area. Worksheet Area sering disebut juga sebagai Workspace. Nah, Workspace ini berisi kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom atau kolom dengan simbol huruf A, B, C, D, ini seterusnya. Ini namanya kolom. Lalu ada baris, itu 1, 2, 3, 4 ke bawah, itu namanya baris. Simbol angka ke bawah itu baris, simbol huruf ke samping itu kolom. Nah, dalam sel ini nanti kita menyusun data-data sesuai kebutuhan kita. Nah, ini namanya worksheet dan ini namanya nama worksheet. Nama worksheetnya adalah PTI atau ganti sheet 1. Nah, setelah nama worksheet ada juga nama tab worksheet. Tab worksheet itu 1, 2, 3 ini namanya tab worksheet. Nah, pada worksheet ini terdapat pertemuan antara kolom dan baris yang merupakan sebuah kotak-kotak kecil pada worksheet, disebut dengan sel. Sel ini pada Excel merupakan istilah untuk titik pertemuan antara kolom dan baris pada sebuah worksheet, tempat di mana kita masukkan teks, angka, maupun formula atau rumus Excel. Jadi misal ini di kolom C ini ya, hanya ini. Lalu
di baris 5. Jadi di kolom C di baris 5 namanya sel C5 karena ada di kolom C dan di baris 5. Lalu misalnya di sini 3 ini namanya adalah range B8 D8 karena dari B8 ini namanya kan B8, lalu kita tarik sampai sini namanya D8, jadi range B8 D8. Nah, range tadi itu sendiri merupakan rentang Excel atau kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet Excel. Nah, kemudian status bar itu ini di bawah ini. Status bar merupakan bagian yang menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan. Jadi ini ready bagian bawah sini. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai tampilan awal Excel. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang tidak jelas bisa bertanya menghubungi saya ataupun menghubungi Astrus yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indra Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus yang sering kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, jadi kita ketahui dulu Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang sangat populer pada saat ini. Microsoft Excel terkenal karena penggunaannya yang sangat mudah. Di Microsoft Excel sendiri banyak rumus-rumus yang bisa digunakan, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus Excel yang akan kita pelajari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rumus yang akan kita pelajari bersama. Nah, yang pertama yaitu sum. Sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan semua data yang kita pilih. Di sini contohnya saya akan mencari total sumbangan. Kita lihat terlebih dahulu kita memiliki data memberi sumbangan korban banjir. Untuk mencari total sumbangan, kita harus menggunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, lalu kita kurung buka, kita blok area yang ingin kita jumlahkan, kita tarik ke bawah. Nah, di sini keluar D3 sampai D7, yaitu kolom D3 sampai D7. Jangan lupa kita kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, total sumbangan yang ada pada data kita adalah Rp157.000. Yang kedua ada fungsi max. Max sendiri berguna untuk mencari nilai terbesar dari data. Nah, di sini saya akan mencari sumbangan terbanyak menggunakan rumus max. Kita ketik sama dengan max, lalu kita blok seperti tadi, kolom D3 sampai D7, karena kita akan mencari sumbangan terbesar di antara kolom tersebut. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Jadi penyumbang terbesar ada nominal 100 juta, yaitu Andika dari Salatiga. Nah, selanjutnya yaitu fungsi min, yaitu mencari nilai terkecil. Fungsi min di sini akan digunakan untuk mencari sumbangan yang paling sedikit. Jadi, dapat kita lihat sumbangan paling sedikit ada di Indra. Lalu jumlah sumbangan 1.900.900. Kita ketikkan fungsinya yaitu sama dengan min. Sama seperti tadi ya teman-teman, kita kurung buka lalu kita blok D3 sampai D7. Lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, benar kan jawabannya?
Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata sumbangan. Dari 5 data ini, jika kita bagi 5, maka akan ketemu rata-ratanya. Di sini saya akan gunakan rumus. Kita ketik sama dengan average, kurung buka, kita blok 5 data yang akan kita cari rata-ratanya, lalu kita kurung tutup, lalu ketik enter. Nah, di sini muncul rata-rata dari 5 data ini, jumlah sumbangannya yaitu 31.400.200. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus count if, digunakan untuk mencari jumlah data dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan gunakan rumus count if untuk mencari penyumbang yang memiliki kota asal Salatiga. Dapat kita lihat pada data dari Salatiga ada Wijaya dan Andika, berarti ada 2 orang. Nah, jika kita gunakan rumus count if, maka akan seperti ini, sama dengan count if, lalu kita kurung buka, kita blok di kota asal agar kita tahu mana yang berasal dari Salatiga, lalu kita koma, kita isi kriteria yang akan kita gunakan, yaitu Salatiga kriterianya, ketik 2, lalu ketikkan Salatiga, kita ketik 2 lagi, lalu kita kurung tutup. Nah, dapat dilihat hasilnya adalah 2 orang, ada Wijaya dan Andika. Selanjutnya yaitu rumus count atau penjumlah data yang memiliki sifat numerik atau terdapat unsur angka di dalamnya. Nah, dapat kita lihat bahwa dari semua data yang kita punya, di sini ada 5 ini yang memiliki unsur angka, ada di sini dan di sini. Berarti ada 10 data. Nah, kita gunakan rumus count untuk menghitung itu semua. Yang pertama, kita gunakan sama dengan count, lalu kita kurung buka, kita blok semua data kita, lalu kita kurung tutup. Nah, akan muncul 10. Secara otomatis dari rumus Microsoft Excel ini akan menghitung dan menemukan jumlah 10 data yang memiliki sifat numerik. Selanjutnya yaitu ada rumus count A atau mencari jumlah semua jenis data, baik yang numerik ataupun bukan. Nah, jika kita lihat lagi, seluruh data kita di sini ada 20, baik numerik atau yang bukan. Jika kita gunakan rumus, maka kita ketik count A, kita kurung buka, lalu kita blok semua data kita, lalu kita kurung tutup. Secara otomatis sistem akan mendapatkan jumlah keseluruhan dari data kita, yaitu ada 20 data, baik itu yang bersifat numerik ataupun bukan. Nah, yang terakhir yaitu akan kita gunakan rumus sum if. Sum if di sini untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik untuk kriteria tertentu. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjumlahkan sumbangan dari Salatiga. Jika kita lihat, Salatiga di sini ada 2 penyumbang. Sumbangan yang pertama 30 juta, yang kedua 100 juta. Jika kita gunakan rumus sum if, maka total penyumbang dari Salatiga ada 130 juta. Kita ketik sama dengan sum if, kurung buka, range-nya kita blok di kota asal, yaitu C3 sampai C7. Lalu kita beri koma, kita ketikkan kriteria kita, itu ada Salatiga. Lalu kita beri koma lagi untuk sum range, berarti range yang akan dijumlah atau area yang akan dijumlah, yaitu di D3 sampai D7 atau di kolom jumlah sumbangan. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, dapat kita lihat hasilnya ternyata sama, yaitu 130 juta penyumbang dari Salatiga. Nah, ini juga bisa kita ganti ya kalau teman-teman ingin mencoba. Misal kita ingin menghitung jumlah sumbangan yang berasal dari kota Solo, maka kita
gunakan cara yang sama seperti tadi, sama dengan sum if, lalu kota asal kita blok, lalu kita koma, kita ketikkan kriteria kita yaitu Solo, lalu kita pilih sum range kita ada di kolom jumlah sumbangan, kita tarik ke bawah, lalu kita kurung tutup dan enter. Nah, dapat dilihat dari Solo ada 10.100.100 rupiah. Ya, jadi sekian saja teman-teman penjelasan saya tentang penggunaan rumus di Microsoft Excel. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Halo teman-teman, sini aku akan mengajarkan kalian tentang salah satu fungsi perintah komen rumus dari Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Pertama, apa sih itu gunanya VLOOKUP sama HLOOKUP itu? VLOOKUP sama HLOOKUP itu berfungsi untuk mencari data, mengisi data dari tabel informasi itu dimuat dari tabel lain dengan kata kunci tertentu. Ini rumus 1, VLOOKUP atau HLOOKUP sama dengan nilai kuncinya tutup kurung sama dengan nilai kunci. Nilai kuncinya itu apa? Kita lihat sini kan golongan itu kan ada di dua tabel ini, dua tabel yang kita buat cari datanya sama datanya udah ada. Nilai kunci terus titik 2, tabel datanya itu informasi dari data yang memuat informasi buat diisi ke tabel yang belum ada informasinya. Terus yang itu titik 2, nomor kolom atau nomor baris. Nomor kolom atau nomor baris itu ini kolomnya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Terus baris itu ini baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Terus titik 2, tipe data. Tipe datanya ini ada dua pilihan, yaitu true dan false. True itu digunakan kalau nilai datanya itu belum ada atau belum pasti. Terus false itu digunakan kalau tipe datanya itu udah ada. Di sini kan udah ada, jadi kita pakai false. Oke, kita masuk aja langsung ke penerapannya. Sorry ya teman-teman, karena laptop rusak jadi aku copy paste. Oke, kemudian itu tentang VLOOKUP, buka kurung, golongan kata kuncinya itu kan ini udah tadi. Itu titik 2, kita scroll tabel datanya. Terus untuk menguji tabel datanya supaya kemana-mana, supaya nggak turun-turun, kita pakai F4. Klik F4 di situ dan di sini. Titik 2 lagi, kolomnya itu kan tadi kan PJ box ini kan ada di kolom 2. Kita titik 2 false. Terus kita tutup kurung, enter. Supaya nggak ribet-ribet, kita ketik itu kali rumusnya, tinggal kita scroll aja nih, kita ke kanan, kita scroll dari atas ke bawah. Oke, terus kedua ada sama kayak tadi, VLOOKUP kurung pada kuncinya, titik 2 lagi, terus kita scroll tabel datanya, sampai 4. Terus titik 2, tadi kan pencantuman ada di kolom 3, kita ketik 3. Titik 2 lagi, false, kurung. Oke, pencantumannya udah, kita tarik garis bawah ya, buat ruang transportasi. Nah, kayak tadi VLOOKUP kurung, kita kunci, titik 2, kita scroll di atas ke bawah tabel datanya, jangan lupa di 4 depan nomor ininya. Titik 2, sekarang transportasi itu ada di kolom 4, jadi kita titik 4,
dua lagi pos karena datanya tuh udah pasti. Oke, enter, kita tinggal scroll dari atas bawah. Untuk total gajinya kita pakai sum total gaji itu gaji pokok tambah uang transportasi tambah uang tunjangan. Kita lihat di atas ini, kita scroll. Oke. Nah, terus pajak itu kan tipe table itu kan dari kiri kanan atau kita sebut horizontal. Jadi kita pakai lookup buka kurung, kita kuncinya kedua, kita scroll ke table datanya, jangan lupa F4 di depan C ini sama di depan E. Kedua lagi, kan persenan dari pajak itu ada di baris kedua, jadi kita ketik dua pos tutup kurung, karena kita pajaknya ini kita ambil dari total gaji, kita kalikan dengan kolom total gaji. Enter. Oke, pajaknya udah dapat, kita scroll di atas ke bawah. Oke, sekarang gaji bersih. Nah, gaji bersihnya ini total gaji dikurang sama pajak. Tinggal scroll di atas ke bawah. Udah keluar. Buat kita supaya kita bisa munculin ada rupiahnya ini, nama rupiah, tinggal kita scroll, kita tarik dari sini, kita pakai di kolom home itu ada number. Nah, dari P jadi deh. Begitu aja pelajaran tentang lookup, VLOOKUP secara Excel. Terima kasih.